Halo sahabat Latsar semua, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah dan selalu diberikan kesehatan. Tentunya juga diberikan semangat untuk menjalankan aktivitas. Saya Nur Fitri Apriani, peserta Latsar CPNS Kabupaten Pangandaran, Gelombang 9 Angkatan 48 akan meresume pembelajaran kita pada hari ini tentang komitmen mutu. Komitmen mutu terdiri dari dua suku kata, yaitu komitmen dan mutu. Komitmen merupakan suatu janji baik dari diri sendiri maupun instansi, sedangkan mutu adalah kelayakan atau standar atau ciri sifat dari suatu produk atau jasa. Jadi, bisa dikatakan bahwa komitmen mutu adalah janji pada diri sendiri atau pada orang lain yang tercermin dalam tindakan untuk menjaga mutu kinerja pegawai. Nah, kita sebagai ASN, bidang apapun yang menjadi tanggung jawab kita harus dilaksanakan secara optimal agar dapat memberi kepuasan kepada stakeholder. Ada beberapa nilai yang harus ada pada komitmen mutu. Nah, ini adalah nilai-nilai dasar komitmen mutu. Yang pertama, adanya efektivitas, kemudian efisiensi, inovasi, dan berorientasi mutu. Istilah efektivitas dan efisiensi selalu menjadi sorotan dalam memberikan penilaian terhadap capaian kinerja perusahaan. Namun, dalam kenyataannya, seringkali kedua aspek tersebut terlupakan atau bahkan diabaikan. Mungkin kita sering melihat tayangan atau berita tentang pejabat yang korupsi, pegawai yang mangkir, target kinerja yang tidak tercapai, bahkan perilaku yang tidak jujur. Hal tersebut menjadi salah satu bukti adanya ketidakefektifan dan tidak efisiensi. Kemudian inovasi adalah muncul karena adanya dorongan kebutuhan organisasi atau perusahaan dengan tuntutan perubahan yang terjadi di sekitarnya. Perubahan tersebut bisa dipicu dari yang pertama, pergeseran gaya hidup, yang kedua, perkembangan ekonomi, yang ketiga, pengaruh globalisasi, yang keempat, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan yang kelima, pergeseran selera pasar. Nah, di samping merupakan gambaran dari alat komunikasi yang sudah mengalami perubahan secara perlahan dari zaman ke zaman. Kemudian, mutu ada dalam persepsi orang secara individual yang diukur dari tingkat kepuasan masing-masing. Demikian pula halnya dengan penilaian masyarakat terhadap mutu layanan yang mereka terima dari berbagai instansi. Maka dari itu, manajemen mutu harus dilaksanakan secara terintegrasi dengan melibatkan seluruh komponen organisasi yang kemudian diperkenalkannya 5 pilar yang dalam manajemen mutu. Nah, ini adalah 5 pilar dalam manajemen mutu terpadu. Organisasi merupakan pilar tengah yang membuat kerangka kerja berorientasi mutu. Produk yang bermutu sebagai hasil kerja organisasi diperoleh melalui proses yang bermutu pula, didukung dengan komitmen tinggi dari seluruh komponen. Organisasi tentu tidak akan dapat mencapai target kelembagaan secara efektif, efisien, dan inovatif tanpa adanya pemimpin yang kuat dan kredibel. Maka dari itu, seorang pemimpin harus memilih target capaian kinerja bermutu dengan memperhatikan beberapa hal seperti yang ditunjukkan oleh Fishbone Manajemen Mutu berikut ini. Berdasarkan Fishbone Manajemen Mutu merujuk pada konsep trilogi mutu Joseph Juran, pada baris atas gambar fishbone merupakan tugas pimpinan untuk menyusun rencana mutu atau quality planning. Yang kedua, mengawasi capaian mutu atau quality control dan menetapkan program perbaikan mutu secara berkelanjutan atau continuous quality improvement. Pada baris bawah, gambar fishbone merupakan tanggung jawab aparatur untuk mengikuti sosialisasi terkait rencana mutu yang sudah ditetapkan oleh pimpinan. Pada proses implementasi tersebut, tentu akan dikawal oleh pemimpin agar tidak terjadi penyimpangan. Dan berdasarkan hasil pengukuran dan penilaian terhadap capaian mutu pada output dan outcome, kemudian pemimpin melakukan tindak lanjut secara tepat sesuai dengan hasil capaian tersebut. Nah, di sini ditunjukkan bahwa ada teknik dan metode perbaikan mutu. Yang pertama adalah plan atau perencanaan. Yang kedua ada do, melaksanakan. Yang ketiga cek, pemeriksaan. Dan yang keempat atau action atau melakukan. Mungkin itu saja resume yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.